Perkenalkan, nama saya Nada Olivia Zahra dengan NIM 0535845883. Sini saya akan membuat tugas 1 tentang rangkuman algoritma sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Lalu nomor 2, membuat algoritma dan membuat flowchart dan pseudocode sebuah perusahaan yang memiliki 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Lalu diminta jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gajinya dikali 30% dari gaji pokok. Terus karyawannya jika lembur 2 jam, maka lemburnya dikali 32% dari gaji pokok. Terus kalau lembur 3 jam dikali 34% dari gaji pokok, lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya dikali 38% dari gaji pokok. Lalu menginput flowchart dan pseudocode-nya adalah golongan dan jam lembur. Lalu menampilkan output dalam jumlah penghasilan, gaji golongan dan gaji lembur. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma menjadi fondasi utama sebelum membuat program karena menentukan bagaimana suatu permasalahan akan dipecahkan secara benar dan efisien. Ini menurut BMP. Lalu sebelum menulis kode pemrograman, seorang pemrogramer biasanya merancang algoritma terlebih dahulu agar logikanya itu jelas. Ada berbagai bahasa seperti Java, Python, JavaScript. Hal ini membuat algoritma bersifat fleksibel dan dapat digunakan kembali. Dalam praktik, algoritma direpresentasikan dalam beberapa bentuk, yaitu ada flowchart, pseudocode, dan kode program. Flowchart itu diagram yang menggambarkan alur proses. Kalau pseudocode, penulisan algoritma menggunakan bahasa yang mudah dipahami manusia tanpa terikat aturan bahasa pemrograman. Lalu kode programnya itu implementasinya dari algoritma itu. Selain itu, algoritma memiliki 3 struktur dasar, yaitu sekuensial atau urutan dengan langkah yang dikerjakan secara berurutan. Ada seleksi atau perjalanan digunakan saat pada pilihan kondisi, dan perulangan atau looping digunakan untuk proses yang dilakukan berulang. Peran algoritma dalam pemrograman sangat penting, yaitu dapat membantu menyusun solusi secara terstruktur, mengurangi kesalahan logika dalam kode, membuat program lebih efisien dan mudah dipahami, dan mempermudah. Lalu sejarah tentang bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991. Lalu Java resmi diperkenalkan dalam publik pada tahun 1995 dengan konsep pertama, yaitu Write Once, Run Anywhere atau URL. Lalu pengembangannya dari waktu ke waktu itu ada Java 1.0 pada tahun 1995, Java 2, J2SE, J2EE, dan J2ME. Lalu Java 5.7, Java 8, Java versi terbaru. Setelah itu Java digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan aplikasi web, aplikasi mobile Android, sistem enterprises, atau aplikasi berbasis jaringan dan cloud. Ada contoh software yang digunakan Java antara lain NetBeans IDE atau Minecraft. Minecraft ini merupakan game populer yang berbasis Java. Lalu Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan karena memiliki kelebihan seperti bersifat manipulatif perform, memiliki keamanan yang baik, mendukung pemrograman berorientasi objek atau OOP, memiliki komunitas desain dan dokumentasi lengkap. Lalu sini saya akan membuat saya sudah membuat flowchartnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan mulai dulu, lalu menginput golongan dan jam lembur. Golongan A itu terdiri dari gaji pokok berupa 5 juta, golongan B gaji pokoknya 6.500.000, golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Lalu ketiga ini, jika lembur 1 jam maka gaji pokoknya dikali 30 atau 30%. Jika lembur 2 jam maka gaji pokok dikali 0,32 berlaku kelipatan. Lalu jika ini semua sudah, jadi total penghasilannya itu berapa? Gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan total penghasilan lalu N. Lalu untuk link si code-nya saya sudah membuat juga. Sini ada mulai deklarasi golongan, yaitu berupa string, jam lembur integer, gaji pokoknya itu real, persen lemburnya real, gaji lemburnya real, total gaji. Lalu menginput golongan dan jam lembur, menentukan gaji pokok. Jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta, jika tidak dan golongan B maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika tidak dan golongan C maka gaji pokoknya 9.500.000. Jika tidak maka cetak golongan tidak valid. Misal ini mencetak golongan D maka tidak valid dalam DCB, tidak ada dalam data. Lalu menentukan persen lembur. Jika lembur 1 jam maka persen lemburnya dikali 0,30
Jika tidak dan jam lemburnya 2 jam, maka persen lemburnya dikali 0,32%. Ini dalam bentuk desimal, karena di sini tidak bisa dibaca. Jika tidak dan jam lemburnya 3 jam, maka persen lemburnya dikali 0,34. Jika tidak dan lemburnya 0, jam lemburnya 4, maka persen lemburnya 0,36. Dan jam lemburnya lebih dari 5, maka persen lemburnya 0,38. Untuk menghitung gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Ini tadi. Lalu total gajinya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu mengoutput gaji pokok, output gaji lembur, output total gaji, selesai. Sini saya sudah membuat linknya. Di sini ada import, lalu public class tugas 1, scanner input, new scanner system in, stringnya golongan, integernya lembur, double gaji pokoknya 0, double persen 0, double total gaji. Lalu sistem print, masukkan golongan A, B, atau C. Lalu sistem out print, masukkan jam lembur. Dalam gaji pokok, jika golongan equalism A, maka gaji pokoknya 5 juta. Else if golongan B, maka gaji pokoknya 6 juta setengah. Dan else if golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Lalu untuk lemburnya, jika jam lemburnya sama dengan 1 jam, maka persennya 0,30. Jika lemburnya 2 jam, maka dikali 0,32. Dari ini melakukan perulangan. Isi perulangan. Lalu double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen. Total gajinya sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Sistem outprint, total gaji sama dengan total gaji. Ini untuk mencoba running. Ini sudah muncul, masukkan golongan A ini dari sistem outprint. Golongan C, jam lemburnya 3 jam, maka total gajinya ini. Lalu jika golongannya itu A, total gajinya lemburnya 5, maka gajinya segini. Lalu kalau itu B, itu yang 4, maka totalnya begini. Totalnya 8 juta 8.840.000. Sekian dari saya tentang tugas algoritma pemrograman. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.